Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, dokter. Baik, izin saya mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah sesi terakhir dari serangkaian acara penelitian dan publikasi ilmiah metodologi penelitian pada 2 hari ini ya. Jadi ini adalah materi penutup tentang tips-tips publikasi di jurnal akademik. Karena tadi saya dengar juga kalau kalian ada kewajiban publikasi ya mulai tahun ini ya untuk syarat kelulusan, maka di sini saya akan bagikan beberapa tipsnya. Jadi mungkin ini untuk adik-adik tahu kita menganut sistem akreditasi jurnal. Nah, kalau di Indonesia akreditasinya itu pakai sistem Sinta, yang mana ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Yang paling tinggi rankingnya itu Sinta 1 dan biasanya itu udah Scopus. Yang paling rendah Sinta 6. Di bawahnya itu ada nasional yang ISSN ya, yang belum terakreditasi. Kemudian ada Scopus. Nah, ini acuan kita dalam akreditasi jurnal internasional. Sebenarnya ada banyak yang nggak cuma Scopus kayak Clarivate Web of Science, IC Thomson, dan lain sebagainya. Cuma kalau di Indonesia itu kita masih mengacu pada akreditasi internasional yang Scopus. Nah, Scopus ini rankingnya ada dari kuartil 1 sampai kuartil 4. Yang paling tinggi itu yang kuartil 1 ini dan yang paling rendah yang kuartil 4. Dari kuartil 1 ini ada lagi yang namanya itu jurnal top tier, istilahnya kayak 10 persentil teratas dari jurnal itu masuk top tiernya. Jadi adik-adik nanti di dalam publikasi ilmiah ada peringkat-peringkat ini silakan disesuaikan aja dengan kemampuannya masing-masing. Mungkin sedikit sharing juga ya. Dulu awal-awal saya publikasi ilmiah itu adalah waktu saya mempublikasikan tesis S2 saya. Nah, waktu itu saya nggak berani yang tinggi-tinggi ya, ngambil Q4 aja lah. Yang penting Scopus gitu. Terus alhamdulillah berhasil publish beberapa kali Q4 gitu ya. Saya nggak berani nyoba yang tinggi-tinggi. Sampai suatu ketika waktu saya itu S3 terus mau mempublikasikan hasil disertasi saya, kopromotor saya itu nyaranin, coba masukin ke Q1 aja gitu. Saya sudah mikir Q1 itu kan kayaknya sesuatu yang mustahil banget gitu ya. Tapi beliau meyakinkan saya kalau Q1 itu nggak sesusah yang dipikirkan orang-orang gitu. Akhirnya saya nyoba-nyoba dan alhamdulillah waktu itu bisa accepted di jurnal Q1 Biomedical Reports gitu ya. Nah, setelah itu saya pede eh, lebih aktif lagi mempublikasi Q1 Q1 sampai saya dulu menargetkan paling nggak setahun sekali itu harus publish Q1. Tapi alhamdulillah sekarang jadi banyak sekali publikasinya ya. Jadi sudah sesuatu yang umum. Saya rasa di sini adik-adik juga kalau misalnya di awal-awal takut gitu ya, takut ke Scopus, mungkin bisa nyoba Sinta dulu. Atau nyoba yang ISSN dulu. Nanti perlahan mungkin bisa dicoba naik-naik dan seterusnya, gitu. Jadi jangan takut untuk publikasi. Karena kan sekalian untuk mempublikasikan di jurnal-jurnal internasional itu bisa banget. Nasional bisa, internasional juga bisa gitu ya. Mungkin ini sedikit profil saya di Sinta. Kalau dosen itu kan ada datanya di Sinta ya. Ini kalian bisa lihat. Sini bukan bermaksud penyombongan diri atau gimana, saya cuma ingin memotivasi adik-adik ya. Kalau di sini publikasi saya banyak yang Q1, Q2, kebanyakan malah yang Q3, Q4 sedikit. Karena sesuai yang saya bilang tadi, setelah berani publikasi di jurnal yang tinggi, nah saya jadi kayak ketagihan gitu untuk publikasi di jurnal-jurnal bereputasi. Adik-adik juga gitu, nanti mungkin dari bawah, 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 terus naik, 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 naik gitu sampai bisa aktif mempublikasikan karya-karyanya. Oke, jadi di sini di dalam membuat paper yang baik ada beberapa poin yang harus kita tekankan. Mungkin beberapa juga sudah disampaikan oleh Dr. Jenikon ya. Yang paling penting di dalam pembuatan paper adalah novelty-nya atau kebaruannya. Ini tuh kayak jadi kunci dari publikasi. Jadi saya sebagai editor dan reviewer jurnal internasional ya, biasanya kalau kita mereview jurnal atau mengecek naskah yang masuk ke kita, itu kayak ada software yang ngecek.
similar article. Artinya kalau kita cek itu akan keluar jurnal-jurnal lain atau paper-paper lain yang mirip-mirip dengan paper tersebut. Nah, kalau misalnya sama persis itu pasti ditolak sama kita. Loh, ini kan sudah sama, ada yang sama sebelumnya gitu. Jadi, carilah kebaruan dari penelitian kita atau paper kita yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Dan kebaruan ini seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, nggak harus yang benar-benar nggak pernah ada. Kebaruan itu bisa kita modifikasi dari populasinya, dari treatmentnya, dari kontrolnya, dan sebagainya. Jadi macam-macam. Misalnya penelitian tentang obat herbal yang sebenarnya udah diteliti itu eh, daunnya. Kita coba ternyata akarnya kan mengandung khasiat yang sama atau mungkin lebih baik. Nah, kita coba akarnya, terus dosisnya. Yang sebelumnya dosisnya ini. Kita coba modifikasi dengan dosis yang berbeda atau sediaan berbeda dan sebagainya. Jadi nggak harus beda banget atau nggak pernah ada sebelumnya, tapi kita bisa memodifikasi dari apa yang ada sebelumnya. Lalu kita tekankan hal yang menarik di situ. Kalau kita mengikuti hot topic itu akan menarik juga ya. Jadi isu-isu terkini itu akan lebih memiliki tempat. Misalnya dulu waktu zamannya COVID, paper-paper tentang COVID itu laris banget. Kita submit artikel tentang COVID itu relatif mudah. Kalau sekarang kan sudah out of date ya, jadi agak sulit. Nah, kita bisa lihat topik-topik apa sih yang baru saat ini. Contohnya kalau di Indonesia akan ada banyak kasus campak merebak ya. Itu bisa jadi penelitian yang menarik juga. Di dunia mungkin sudah banyak yang hilang ya campak itu, tapi di Indonesia kok keluar lagi gitu. Itu jadi topik penelitian yang menarik dan lihat topik-topik lain, makanya harus sering lihat isu-isu terkini itu apa, lihat berita, terus lihat jurnal-jurnal terbaru. Misalnya kalian angkat treatment yang baru gitu di dalam suatu systematic review, meta-analisis atau bikin review yang baru terkait itu juga menarik. Lalu memberikan solusi yang inovatif. Kadang-kadang juga dilihat jumlah variabelnya ya. Misalkan kalau kita melakukan penelitian yang diteliti banyak, nah itu kan kekuatan papernya akan lebih tinggi daripada cuma meriksa satu parameter aja. Demikian juga kalau melakukan systematic review, meta-analisis. Kalau outcome-nya banyak, yang dianalisis banyak, mendalam, nah itu kan akan lebih dalam bahasannya ya, lebih kuat. Kemudian jumlah sampel atau kalau dalam penelitian sekunder jumlah studi yang dimasukkan. Misalnya kalau kita cuma dapat 3 paper aja dibandingkan kita dapat puluhan paper di dalam systematic review tentu akan beda ya. Sampel dalam penelitian juga antara kita cuma dapat 2 sampel atau dibandingkan dengan yang 100 sampel tentu akan berbeda kekuatannya. Lalu dari sisi kompleksitas dan kedalaman. Jadi ini termasuk parameter yang diukur, apakah parameternya itu unik atau memiliki kompleksitas biomedis. Misalnya antara ELISA dengan NGS, Next Generation Sequencing kan beda ya level kedalaman dan kompleksitasnya ya. Dan juga kalau analisis, misalnya kita melakukan meta-analisis sampai yang meta-regresi atau sub-analisis apa gitu, tentu akan berbeda. Lalu dari sisi study design, contohnya kalau yang level-level rendah kayak case report, case series itu relatif lebih susah ya untuk dimasukkan di paper-paper ilmiah internasional. Lebih jarang jurnal yang mau menerima dibandingkan kalau kita bikin kayak observational study atau systematic review meta-analysis. Jadi ini juga harus ditekankan kelebihan kita dibandingkan penelitian lain. Baik di dalam introduction maupun discussion itu kita harus tahu penelitian yang udah ada itu kayak gimana dan kita tonjolkan kelebihan dari penelitian kita. Kemudian ini adalah alasan-alasan terbanyak kenapa suatu naskah itu ditolak di jurnal ilmiah. Yang paling banyak itu yang ini yaitu tidak adanya new information ya kembali kepada novelty tadi itu. Sehingga kita harus benar-benar bisa meyakinkan keunikan penelitian kita dibandingkan dengan yang lain. Lalu kalau yang lain-lain ini ada macam-macam ya, misalkan metodologinya. Makanya adik-adik harus paham metodologi penelitian, jangan sampai keliru. Contohnya besar sampelnya keliru atau statistiknya keliru atau variabelnya ketukar. Makanya mempelajari metodologi penelitian ini penting. Nanti mungkin bisa direview-review lagi ya kan ada rekamannya ya, ada materi-materinya juga bisa dipelajari lagi sehingga bisa dipakai untuk publikasi.
Kemudian ini sama kayak novelty, similar paper. Terus kalau case report itu harus unik, kasus yang jarang. Kalau misalnya itu kasus yang umum ya buat apa di case reportin. Terus plagiarism, jadi harus dicek similarity-nya. Jangan sampai kata-kata kita sama persis dengan punyanya orang lain walaupun kita mensitasi. Lalu konflik of interest misalnya ada kepentingan dengan perusahaan obat atau apa yang kita itu ada konflik ya. Kemudian out of scope. Jadi scope jurnal ini harus diperhatikan juga. Kalau misalnya kita bikin paper tentang kesehatan masyarakat tapi kita masukkannya ke jurnal klinik ya pasti akan ditolak karena nggak nyambung. Jadi harus pas scope-nya. Lalu masalah etik, statistiknya yang nggak pas, scientific content-nya yang kurang, bahasa, dan sebagainya. Ketika kita submit paper ke jurnal, biasanya kita akan diminta membuat cover letter, jadi kayak pengantar ke editor. Ini nih kayak surat kita kalau ngelamar kerja gitu ya, kita mau menjual paper kita. Dikasih alasan, kenapa kok kita mengirimkan manuskrip di jurnal ini. Tunjukkan apa yang istimewa dari manuskrip kita. Nah, ini bisa minta bantuan AI seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau mau bikin cover letter, kata-katanya bisa dipoles. Kemudian kalau kita ada special requirement, contohnya kita nggak pengen direview sama reviewer siapa gitu, mungkin pernah ada masalah konflik gitu ya. Terus ada konflik of interest itu juga disampaikan di sini. Jadi cover letter ini biasanya bukan penentu utama naskah kita ditolak atau enggak, tapi kalau misalnya kita bisa bikin cover letter yang baik itu paling enggak editor itu bisa mempertimbangkan supaya enggak langsung ditolak dari awal gitu. Nah, bisa ke reviewer dulu. Nah, kadang-kadang ada jurnal yang meminta kita memasukkan potential reviewer. Ini biasanya lebih memudahkan karena nyari reviewer di jurnal internasional itu susah, relatif lebih susah dibanding nyari reviewer di jurnal nasional. Kenapa? Ya terus terang ya, saya reviewer di jurnal nasional dan internasional. Kalau reviewer di jurnal internasional itu biasanya nggak dapat apa-apa, bahkan sertifikat mereview pun belum tentu dapat di beberapa jurnal. Tapi kalau kita mereview di jurnal nasional itu biasanya kita dapat sertifikat, kadang-kadang dapat honor. Jadi penghargaannya itu biasanya lebih oke gitu ya. Nah, reviewer itu kan sesuatu yang memakan waktu dan pekerjaan volunteer. Nah, kalau kita nggak dihargai itu kan kita mending ngerjakan yang lain gitu. Makanya susah mencari reviewer internasional. Saya tuh pernah sebagai editor itu nyari reviewer itu sampai puluhan, itu nggak ada yang mau. Sehingga kalau kita punya reviewer yang kita sarankan sendiri oleh autornya itu akan lebih baik. Tetapi biasanya ini ada beberapa syarat ya. Nanti dilihat per jurnal mungkin bisa beda syarat-syaratnya. Bisa jadi nggak boleh dari negara yang sama, nggak boleh dari institusi yang sama, atau nggak boleh pernah kolaborasi dengan reviewer tersebut sebelumnya gitu. Jadi dilihat aja syarat-syaratnya gimana ya. Kalau kita punya orang yang kita kenal gitu ya dan syarat untuk reviewer yang tidak terlalu rumit ya boleh kita kontak saya punya teman di Unja gitu. Terus saya minta tolong untuk mereview naskah saya masukkan sebagai potential reviewer selama tidak melarang untuk memasukkan reviewer dari dalam negeri itu nggak apa-apa bisa dimasukkan. Tapi kalau dia benar-benar strict ya harus hati-hati. Kadang-kadang kita bisa nyari reviewer itu dia di Google atau di jurnalnya sendiri kayak ada mesin pencarinya. Tapi ini harus hati-hati ya. Biasanya kalau saya pilih yang reviewer dari negara-negara menengah ke bawah paling enggak ya. Soalnya kalau kita di-review sama orang-orang negara maju itu kan mestinya standar mereka itu tinggi. Jadi biasanya kita nggak berani. Itu boleh milih-milih random gitu dari peneliti-peneliti di negara berkembang atau mungkin negara terbelakang kayak dari Afrika atau dari Pakistan, Bangladesh gitu-gitu. Jadi biasanya sekitar 3 sampai 6 reviewer. Terus ketika kita submit artikel di jurnal dan ada rekomendasi dari editor untuk melakukan revisi setelah mendapatkan keputusan dari reviewer ya, biasanya akan ada dua pilihan. Kalau kita diminta revisi itu ada revisi minor dan revisi mayor. Revisi minor itu kecil-kecil aja kayak formatnya keliru, mungkin ada satu dua hal yang harus ditambahkan, nggak banyak lah.
Yang banyak itu adalah Meyer revision. Nah, kalau adik-adik submit ke jurnal terus jurnalnya minta Meyer revision, jangan berkecil hati karena justru biasanya 80 sampai 90% peluang naskah kita itu untuk accepted. Yang penting kita revisi dan menanggapi reviewer. Jadi Meyer revision itu biasanya kita sudah alhamdulillah gitu ya, sudah ada titik terang. Paling nggak langsung ditolak. Karena kalau dari awal langsung ditolak, ya sudah susah. Tapi paling nggak di sini kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki setelah merevisi. Ya anggapannya kalau adik-adik ujian skripsi gitu ya. Ujian skripsi itu kan jarang banget yang langsung diterima tanpa perbaikan. Kan mesti ada perbaikannya gitu ya. Cuma perbaikannya itu dikit atau banyak. Ibaratnya ya kayak gitu. Setelah diperbaiki itu kan kemungkinan besar akan lulus kan. Jarang ya yang disuruh ngulang ujian lagi gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi nggak usah berkecil hati kalau mendapatkan keputusan suruh revisi. Jadi proses review itu sesuatu yang apa ya keniscayaan di dalam kita memproses manuskrip. Jadi wajar ya harus berbesar hati menerima semua komentar dari reviewer karena hampir setiap manuskrip membutuhkan revisi. Kayak kita kalau kalian kalau ujian skripsi kan sudah kemungkinan besar kan pasti akan disuruh melakukan revisi. Nah, caranya menanggapi revisi itu, kalian harus bikin file khusus. Biasanya kita kasih nama filenya itu sebagai response to reviewer. Masing-masing komentar dari reviewer itu di copy paste satu-satu, terus ditanggapi satu per satu. Jadi poin per poinnya itu direvisi, di apa kasih tanggapan. Di bawahnya dikasih jawaban. Biasanya kita mulai dari ucapan terima kasih dulu, dan kalau ada perbaikan, kita harus nulis perbaikannya di sebelah mana. Jangan sampai ada kelewat. Kemudian kita biasanya kasih track change atau highlight untuk menandai bagian mana yang sudah kita revisi. Kalau nggak gitu, bingung reviewernya karena kita sendiri kalau mereview kan banyak ya, nggak cuma paper itu aja. Nanti lupa kemarin yang udah direvisi mana aja. Nah, bikin pujian. Jadi harus memuji-muji reviewernya. Walaupun mungkin di dalam hati kita dongkol gitu ya. Kok banyak banget sih masukannya. Tapi kita harus berbesar hati memberi ucapan terima kasih pada reviewernya itu. Meskipun ada hal yang kita itu nggak setuju. Nah, nanti kalau misalnya kita nggak setuju, kita memberikan alasan ya. Harus ada scientific response-nya dengan jawaban yang sopan, kuat, dan meyakinkan. Karena reviewer itu belum tentu sesuai fieldnya. Contohnya aja saya berapa kali dapat reviewer itu nggak sesuai gitu. Ini kok dia komen gini, dia kayaknya nggak ngerti tapi asal komen aja gitu. Misalnya dia komentar tentang statistiknya, padahal menurut kita ya secara statistik itu nggak bener. Nggak apa-apa. Yang penting kita bisa memberikan argumentasi yang sopan dan logis. Ada dasar ilmiahnya. Jangan sampai asal jawab atau apa ya atau nggak nurut gitu jawabnya nggak sopan karena saya pernah mereview eh, penulisnya itu kalau orang Jawa itu bilangnya ngeyelan ya apa ya kalau bahasa Indonesianya itu keras kepala gitu dia keras kepala nggak mau merevisi menurut dia itu benar gitu jadi malah kayak nuduh-nuduh contohnya aja saya ngasih saran ini bahasanya perlu diperbaiki ini terus dia nuduh ini pasti akal-akalan jurnalnya supaya kita pakai jasa editing bahasa dari dia gitu terus yang lain-lain ya kalimatnya nggak sopan gitulah. Nah, itu kan bikin kita sebagai reviewer maupun editornya kan juga dongkol ya. Jadi paling nggak di sini kalau nggak setuju ya jawab aja yang sopan, memberikan argumentasi yang jelas. Ini beberapa contoh respons to reviewer dari kami. Misalnya ini dia ngasih saran, tambahan analisis dan diskusi terkait ini obesity paradox. Nah, kemudian ini tanggapan kami. Kita kasih ucapan terima kasih dulu. We really appreciate this very useful feedback bla 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 bla. Terus kalau ada yang kita revisi ditulis therefore we have added a new paragraph in the introduction. Kasih tanda kita ngasih tambahan bagian ini halaman sekian lain sekian biar jelas. Di sini contoh ketika kita tidak setuju terhadap komentar reviewer tapi tetap sopan dalam menanggapi dan memberi jawaban yang logis. Misalnya dia ngasih komentar tentang statistiknya. Fisher Z itu harusnya nggak cocok. Kenapa kok nggak pakai R atau koefisien korelasi aja di forest plot pada meta analisis?
Nah, ini terima kasih, tetap terima kasih ya. Terus ini kita ngasih alasan. Kalau sebenarnya kalau sesuai guideline yang ada dan hukum statistik yang umum, sebaiknya untuk korelasi itu pakai Fisher Z, nggak pakai koefisien korelasi langsung. Ini kita sertakan sumber-sumbernya dari guideline-guideline systematic review dan meta-analisis yang ada, sehingga argumentasi kita itu kuat. Dan alhamdulillah bisa di ACC, jadi nggak di komentari lagi sama reviewernya gitu. Yang penting seperti itu. Jadi prinsipnya adik-adik harus paham kalau proses publikasi di jurnal itu sebenarnya tidak sesimpel yang kita pikirkan karena ada itu tadi editor, reviewer yang mengecek ya. Jadi prosesnya itu gambarannya seperti ini. Kalau adik-adik submit paper, editor itu akan mengecek basic requirements-nya. Misalkan sesuai scope jurnalnya apa enggak. Contohnya paper kita tentang kulit yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan psikiatri. Terus kita masukkan ke papernya, ke jurnalnya psikiatri ya, pasti akan ditolak karena nggak nyambung. Jadi scope-nya itu harus cocok. Terus formatnya, misalkan formatnya nggak pas, loh ini kok nggak sesuai guideline for authornya, pasti editornya dari awal nyuruh perbaiki gitu. Jadi ada basic requirements-nya. Ini kalau jurnal-jurnal yang ketat gitu ya, ada editor yang dari awal menolak karena menurut dia nggak menarik papernya itu. Kalau editornya sudah ACC, dia akan menunjuk reviewer. Biasanya minimal 2 reviewer ya, kalau standar jurnal yang bagus itu. Terus reviewernya ini mereview, memberikan rekomendasi. Ini kan biasanya nunggu ya. Setelah itu, editor akan mengumpulkan rekomendasi dari reviewer dan membuat keputusan apakah langsung accepted, apakah membutuhkan revisi, mayor atau minor, atau di-reject berdasarkan rekomendasi reviewer. Kalau revisi ya ini kembali lagi dicek dari autornya merevisi, terus editornya mengecek. Kalau perlu review lagi, ada review ronde kedua atau editornya langsung memutuskan untuk accepted. Jadi prosesnya itu tidak simpel sebenarnya ya. Kalau jurnal itu benar, biasanya ya menerapkan kaidah ini. Nah, kita nunggu reviewer aja kan butuh waktu. Jadi kalau misalnya 1-2 hari sudah langsung accepted, berarti perlu dipertanyakan ini di review atau enggak. Kita nunggu reviewer aja lama kok. Karena tidak melibatkan hanya 1 orang saja di dalam proses submisi ke jurnal ini, tetapi beberapa orang. Mungkin ada beberapa jurnal yang unik, misalnya aja F1000 Research ya, punyanya Taylor and Francis. Dia itu reviewnya belakangan setelah dibayar dan publikasi. Tapi dia membutuhkan 2 reviewer supaya approve. Jadi kelihatan dia di approve atau enggak oleh reviewernya ini. Kemungkinan di approve akan lebih besar kalau kita memasukkan reviewer yang dikenal. Karena kalau ini dia reviewernya direkomendasikan oleh autornya. Tapi kalau reviewernya nggak kenal bisa aja reject. Nah ini agak ada yang suka, ada yang enggak dengan metode seperti ini. Ada yang suka soalnya bisa cepat dipublikasi, tapi ada yang nggak suka karena ini dibayar di awal gitu. Nah, ya kalau nanti bisa di-approve, kalau enggak gimana? Bisa jadi kita zong kan ya, misalnya 6 bulan nggak dapat review atau 9 bulan hanya dapat 1 review, boleh ditarik sih, tapi uang kita nggak bisa balik gitu. Jadi ya ini ada plus minusnya. Ada juga special issue. Jadi artikel-artikel itu kalau yang edisi biasa namanya regular issue, tergantung jurnalnya ada yang terbit 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan seterusnya. Kalau special issue itu diterbitkan dalam waktu yang khusus, tidak terikat pada agenda rutin terbit jurnal itu. Biasanya waktu publikasinya lebih cepat. Kemudian citasinya itu juga biasanya lebih banyak. Nah, seringkali special issue ini kalau jurnalnya kerja sama dengan event seminar atau conference. Jadi misalnya kalian itu pernah lihat conference itu ya, terus ada keterangan kayak selected articles will be published in Scopus Index Journal atau Sinta Index Journal. Nah, biasanya yang kayak gitu akan terbit sebagai special issue. Kemudian adik-adik juga kalau mau submit ke jurnal harus dipelajari instruksi atau guideline for authornya. Untuk memastikan dari yang pertama,
kategori dan skopnya pas atau enggak. Kita di kalau misalnya nggak nyambung ya dari awal akan di reject oleh jurnalnya. Kemudian jumlah maksimum panjang artikelnya kayak berapa maksimal jumlah katanya gitu ya. Terus abstraknya juga maksimal berapa, ada yang 200, ada yang 300. Kalau ada template-nya bisa kita download dan sesuaikan. Jadi beberapa jurnal itu ada template-nya kayak jurnal-jurnalnya MDPI itu kita sesuaikan pakai template itu. Kemudian tadi kan sudah diterangkan Dokter Cenikon ya artikel itu masuk bagian mana? Jadi kan ada original research, ada review artikel, case report, dan yang lain. Contohnya aja, jurnalnya nerbitkan case report atau enggak. Kalau misalnya kita bikin case report, terus jurnalnya enggak nerbitkan case report, pasti akan ditolak dari awal. Terus lihat misalnya systematic review. Di jurnal itu systematic review-nya masuk pada review atau masuk original research. Karena kadang tiap jurnal itu beda. Dan guideline-nya juga bisa beda. Misalnya di jurnal yang sama gitu ya, kalau review artikel maksimal berapa referensi, maksimal berapa jumlah kata. Kalau yang original research berapa maksimal jumlah kata, berapa maksimal jumlah tabel. Itu pun bisa beda-beda per jenis artikel yang berbeda walaupun jurnalnya itu sama. Ini harus dipelajari juga. Jadi adik-adik jangan asal submit gitu aja. Pelajari jurnal sasaran tempat kita mau submit. Lalu formatnya, kayak fontnya, terus ukurannya, terus spasinya, margin, dan sebagainya. Kemudian jumlah figur dan tabelnya. Ada yang maksimum berapa gambar, berapa tabel, ada yang nggak dibatasi gitu ya. Terus dicek, kalau gambar requirement-nya seperti apa? Kayak penempatan legendnya, terus resolusinya, apakah harus berwarna atau hitam putih. Tabel juga demikian, font di tabel, terus spasi, terus garis-garisnya, kolom-kolomnya itu kayak gimana, itu harus dipelajari juga. Lalu cara submitnya, kadang ada jurnal yang minta disatukan semuanya, termasuk title page itu halaman judul yang memuat nama-nama autor beserta institusinya. Ada yang jadikan satu semua. Ada yang minta dipisah, gambar disubmit sendiri, tabel submit sendiri, terus bahkan dipisah antara title page sama manuskripnya. Dengan tujuan supaya reviewernya nggak tahu siapa yang autornya. Karena kadang-kadang kita kan ada konflik of interest ya. Kalau kita kenal autornya, nanti kita ngasih nilai bagus. Kalau kita ada ketidaksukaan sama autornya, kita bisa merekomendasikan untuk di reject kayak gitu. Jadi harus dicek. Lalu referensinya ada yang Harvard, ada yang Vancouver, terus maksimum referensinya berapa dan sebagainya. Nah, ini adalah tools yang bisa adik-adik gunakan untuk mencari jurnal sasaran. Misalkan JIN. JIN itu saya sering pakai karena dia sifatnya umum ya, tidak khusus publisher tertentu. Tapi dia yang direkomendasikan biasanya jurnal-jurnal internasional yang punya impact factor. Kalau adik-adik mau ke jurnal yang mungkin nggak punya impact factor gitu, mungkin nggak ada di JIN ini ya. Terus per publisher itu seringkali punya alat untuk jurnal finder. Misalnya Wiley itu ada Elsevier, terus Springer, Taylor, Francis itu juga ada kayak jurnal findernya. Misalkan kalau saya dari sekian ini biasanya sih Elsevier ya yang kalau saya sendiri suka soalnya dia pilihannya banyak terus banyak yang hybrid juga atau nggak bayar gitu. Tapi kalau mau coba yang lain juga nggak apa-apa. Terus ada Belis. Belis ini untuk nyari apakah jurnal atau publishernya itu predator atau enggak. Ada juga UGC Care untuk mengecek jurnal cloning, clone jurnal. Nah, ini apa ya? Nanti kan kita pelajari. Terus biasanya kita juga yang gampang cari di Simago, Simago JR Jurnal Ranking. Tapi saya lihat per hari ini tadi kayaknya tampilannya agak beda ya, walaupun prinsipnya sama. Hmm. Kayak ada hiasan-hiasannya yang website baru itu. Terus ini nanti akan keluar, ini nanti bisa kita sesuaikan per subjek areanya, atau kategorinya, atau negaranya, dan sebagainya ya. Ini juga bisa kita urutkan dari SJR rendah ke SJR tinggi dan sebaliknya. SJR itu Simago Journal Rank, jadi dia kayak ada rankingnya ya mirip dengan kuartil ini sih, dia Q1, Q2, Q3, Q4-nya juga akan keluar di sini. Terus nanti ada scope-scope-nya.
Nah, jurnal itu ada skopnya luas sekali sampai multidisiplin. Ada yang skopnya sangat spesifik. Misalnya PLOS ONE. PLOS ONE itu multidisiplin. Jadi nggak cuma kedokteran aja, tapi dia juga menerbitkan di bidang-bidang lain, sosial, teknik, dan sebagainya. Itu dia masuk. Ini natural science, medical, engineering, sosial, dan sebagainya masuk. Ada yang lebih spesifik. Misalnya jurnal medical kayak Suci Medical Journal, Electronic Journal, General Medicine, pokoknya anything tentang medicine atau kedokteran kesehatan masuk. Ada yang lebih spesifik kayak ini infectious disease ya, International Journal Infectious Disease. Jadi kalau misalnya adik punya naskah tentang apa misalnya ya, tentang psikiatri yang nggak ada kaitannya dengan infeksi, Mas. Psikiatri pada penyakit diabetes pasti akan ditolak kalau dimasukkan di jurnal infectious disease ini karena nggak nyambung. Kemudian ada yang spesifik, lebih spesifik lagi, misalnya ini penyakit jantung kan luas ya. Nah, misalnya ini spesifik tentang heart failure. Kalau misalnya penyakit jantung yang nggak ada kaitannya dengan heart failure, apa ya contohnya ya? Hmm, kayak mungkin, maaf, kayak mungkin aritmia gitu. Aritmia yang nggak ada kaitannya dengan heart failure, masukkan di sini, pasti akan ditolak di sini. Jadi ini harus ada kaitannya dengan heart failure. Makanya harus dicocokkan dulu skopnya sebelum adik-adik submit jurnal. Selain di Simago, adik-adik juga bisa mengecek di Scopus dan kalau saya lebih suka ini karena lebih update ya. Kalau Simago itu kurang update. Nah, Scopus itu websitenya menyediakan update setiap bulan. Jadi tiap bulan itu ada jurnal-jurnal yang tidak lanjut Scopus atau istilahnya discontinued Scopus. Terus ada jurnal-jurnal baru juga yang diterima di Scopus gitu. Makanya dia lebih update daripada yang Simago. Bisa jadi di Scopus dia udah discontinue, di Simago belum discontinue. Nah, kalau mau cari di Scopus, itu cari di bagian sources, terus nanti ketemu kayak gini ya. Ini bisa pilih subjek area, terus tulis subjek area kita apa. Misalkan medicine, terus lebih spesifik lagi neurologi gitu. Kalau misalnya kita mau cari jurnal-jurnal neurologi, terus nanti akan keluar. Ini juga bisa diurutkan berdasarkan persentil atau dari Q1 ke Q4 dan sebaliknya. Terus bisa juga difilter. Nanti di bawah ada pilihan ya. Kita misalkan mau yang Q1 aja, atau Q2 aja, atau Q3 aja. Itu ada filter-filternya di sini. Terus kalau misalnya kita ngeklik salah satu jurnal di website Scopus tadi, ini akan ada data yang update. Misalnya International Journal Infectious Disease. Dia tahunnya berapa di cover. Nah, kalau dia discontinued, biasanya ada keterangan di sini. Discontinue in Scopus gitu. Terus dilihat juga akan ada berapa jumlah dokumen yang dipublikasikan dia per tahun. Nah, kita bisa lihat di sini juga. Ini menentukan yang pertama itu kewajaran suatu jurnal. Karena kalau misalnya terjadi lonjakan yang terlalu tinggi ya, contohnya tahun sebelumnya ada per tahun puluhan, terus tiba-tiba jadi ribuan di tahun selanjutnya. Nah, itu risiko besar biasanya untuk discontinue, ketidakwajaran. Contoh lain kita juga bisa melihat yang kedua, kans kita untuk dipublikasikan di jurnal itu. Karena kalau misalnya jurnal itu tiap tahunnya cuma menerbitkan belasan artikel, wah berarti ini jurnalnya pasti ketat banget. Kita akan sulit untuk publish di situ. Ya, cari yang agak longgar lah, yang publishnya itu ya setidaknya ratusan gitu, jangan cuma belasan aja. Nah, ini contoh kalau kita langsung cek di website jurnalnya ya ada banyak yang harus kita cek. Contohnya aja guideline for authornya, selain aim and scope-nya, terus editornya ini terpercaya atau enggak gitu. Jadi ada juga kalau di luar negeri itu ada impact factor ya. Impact factor itu kalau orang luar negeri biasanya lebih menganut ini sih daripada Q1, Q2, Q3 kayak gitu itu. Impact faktornya semakin tinggi menurut mereka akan semakin bagus. Kemudian kita bisa lihat juga pelajari artikel yang terbit di jurnal sasaran kita. Kenapa? Yang pertama itu kita memperkirakan punya kans nggak kita publikasi di situ. Setidaknya kalau ada artikel yang levelnya itu setara. Contohnya aja, ada systematic review dan meta analisis nggak yang dipublish di situ. Kalau nggak ada, kemungkinan jurnal itu nggak mau menerbitkan meta analisis. Contoh lain kita punya penelitian observasional yang analisisnya tentang korelasi gitu ya. Dicek di situ ada nggak yang kira-kira sampelnya jumlahnya yang nggak jauh beda dengan kita, terus juga menganalisis korelasi dengan
bentuk cross sectional gitu ada nggak? Kalau misalnya ada, kemungkinan artikel kita punya peluang di situ. Tapi kalau misalnya di situ kok kayaknya penelitiannya tentang basic science, tentang molekuler-molekuler pada animal, pada apa namanya model-model hewan, nggak ada yang tentang penelitian populasi observasional kayak gitu, kemungkinan ya akan susah. Jadi dipelajari contoh-contoh artikel yang publish di jurnal itu, terus cek juga cara mereka nulis kayak gimana kalau ketemu artikel yang cocok. Sama satu lagi yang harus dicek di sini biasanya ada keterangan kapan submit, kapan accepted dan publish. Ini sering saya cek juga. Kenapa? Kalau misalnya jarak antara submit sampai accepted-nya itu ya masih wajar lah, nggak nyampe setahunan, nggak sampai berbulan-bulan, itu berarti artikel yang submit di jurnal tersebut ya relatif cepat. Tapi kalau kita lihat ini, misalkan kita bandingkan dua ini kan beda ya. Ini submit Juli, terus accepted November, dibandingkan yang ini submit Juli 2020, accepted April 2021 kan jauh beda. Tentu kita akan agak cemas ya kalau misalnya mau submit di sini nanti bisa-bisa setahun aja nggak accepted, atau pernah juga kita nunggu setahun ditolak gitu ya. Jadi lebih baik cari yang jaraknya relatif lebih cepat. Walaupun juga jangan cari yang kilat ya, jangan cari yang sehari dua hari langsung accepted, itu harus hati-hati juga. Terus biaya gimana? Mungkin adik-adik khawatir ya, waduh saya kan nggak disupport siapa-siapa. Terus gimana nih nanti saya bayar jurnalnya? Nah, dicek dulu, belum tentu semua jurnal itu bayar ya. Kalau ada keterangan gold open access kayak gini, biasanya memang kita itu bayar dan open access. Ada juga jurnal yang tertutup, yang kita itu nggak bayar, tapi kalau ada orang yang mau baca artikel kita, pembacanya itu yang bayar. Jadi kalau yang ini autornya yang bayar, kalau ini pembacanya yang bayar. Ada yang hybrid. Nah, kalau saya sih suka yang hybrid kayak gini ya. Kalau hybrid itu kita dikasih dua pilihan. Mau open access tapi yang bayar kita, atau close access yang bayar yang membaca. Jadi biasanya kita cari yang hybrid gini. Ini banyak kok Elsevier, Wiley, Springer itu menyediakan opsi kayak gini biasanya. Ada juga yang kita nggak bayar dan free open access. Ini biasanya punya kayak yayasan atau universitas gitu. Kayak setahu saya itu ada Suci Medical Journal, itu punyanya Yayasan Suci. Terus ada Journal of Taibah University Medical Science, itu punyanya Universitas Taibah, dia juga free ya. Terus ada punyanya kayak Yayasan Kanker atau Yayasan Talasemia gitu-gitu ya, itu ada di Italia tapi saya lupa nama jurnalnya apa. Jadi biasanya kalau punya yayasan yang memang non profit kayak gitu atau punya universitas yang non profit itu bisa free. Kayak misalnya di tempat kami di UNER itu ada jurnal juga yang free, ada jurnal yang berbayar. Jadi kalau misalnya adik-adik mau submit di jurnal tempat kami yang free ada beberapa opsi, tapi kalau mau yang bayar juga ada. Silakan aja pilih yang mana gitu. Ya ini tadi sempat artikelnya ditunjukkan Dokter Cenikon ya, Aging Research Review yang kami pernah publikasi di situ. Jurnalnya itu modelnya hybrid. Kalau hybrid itu ada dua pilihan kayak gini. Nah, ini ada Gold Open Access atau Subscription. Kita dikasih dua pilihan. Kalau Open Access ini bayarnya mahal. Waktu itu sekitar 60 juta. Atau Subscription Base ini free, kita nggak bayar. Cuma eh, orang kalau mau akses artikel kita ya nggak bisa langsung. Mereka yang harus bayar ya. Benefitnya kalau open access citasinya lebih banyak. Tapi tidak mempengaruhi keputusan diterima atau tidak di jurnal tersebut. Jangan berpikir, "Ah, kalau bayar pasti diterima." Nggak mesti seperti itu ya. Jadi editornya itu biasanya nggak tahu si author itu bayar atau enggak. Jadi di sini silakan dipilih yang mana ya. Kalau kami ya pilih yang subscription aja antara 60 juta sama yang gratisan ya mending yang pilih yang gratisan. Jadi kalau adik-adik itu mau cari jurnal-jurnal yang free, bisa cari yang kayak gini yang menyediakan pilihan-pilihan. Biasanya di tempat kami mahasiswa juga cenderung memilih yang subscription dari hybrid ini. Jadi harus hati-hati, ada jurnal yang terpercaya ya prosesnya kayak tadi, ada peer review, revisi, dan bahkan reject. Kalau predator itu adalah jurnal yang menerima siapa aja pokoknya mau bayar di tempat mereka.
Ini harus hati-hati, jangan sampai adik-adik terjebak di sini. Karena fakta mirisnya adalah Indonesia itu pernah booming sebagai negara yang publish di jurnal Predator nomor 2 terbanyak di dunia. Dan ini terus terang saya rasakan ya kalau saya lihat jurnal-jurnal yang abal-abal kayak gitu, kebanyakan autornya berasal dari autor Indonesia. Jangan sampai adik-adik terjebak di jurnal-jurnal seperti itu. Kapan patut dicurigai? Biasanya dari beberapa negara yang memang sudah red flag ya. Seringkali kita singkat PBI itu ya, Pakistan, Bangladesh, India, walaupun nggak selalu ya. Terus ada di website Belis. Belis itu adalah website yang dibuat oleh Jeffrey Bell. Dia kayak melis jurnal-jurnal dan publisher yang dianggap predator, walaupun sempat menuai kontroversi. Ada jurnal yang nggak terima namanya dimasukkan di situ. Tapi ini biasanya masih jadi acuan kita ya. Ada juga yang publishernya nggak jelas, publishernya nggak ditemukan atau namanya sama kayak nama jurnalnya. Bisa juga dicek di Scopus. Kalau saya biasanya tiap 2 minggu, 3 minggu itu ngecek di websitenya Scopus untuk lihat apakah ada daftar terbaru jurnal yang discontinue Scopus. Bisa jadi juga waktu kita Google ketemu jurnal yang websitenya banyak. Mungkin yang satu .net, satunya .com, satunya apa gitu ya. Nah, itu berarti jurnalnya bisa jadi di cloning, dipalsu. Lalu kalau prosesnya sangat singkat, nah saya dulu pernah ya publikasi di Indian Journal of Forensic Medicine. Soalnya saya lihat loh kok dosen-dosen banyak yang masuk di situ. Terus saya coba waktu submit 2 hari itu sudah accepted. Dan kayaknya sih nggak ada peer review, nggak ada komentar gitu. Terus nggak lama setelah saya publish di jurnal itu, jurnalnya discontinue. Jadi harus hati-hati. Sekarang itu saya was-was kalau misalnya kok gampang nggak ada di review. Nah itu biasanya jurnalnya berisiko akan discontinue. Karena kalau jurnal beneran pasti akan di review. Terus dalam setahun memuat banyak naskah dan terjadi lonjakan naskah yang nggak wajar. Kita di biasanya itu puluhan kok jadi ribuan yang diterima di jurnal itu. Kita bisa lihat track record dari jumlah artikel yang dipublikasi tahun per tahun sebelumnya. Terus editornya nggak jelas. Makanya editor itu kita juga harus lihat editorial boardnya. Atau tidak lebih dari 4 negara. Misalkan editornya kok orang India semua, nggak ada dari negara lain gitu ya. Bisa jadi dicurigai. Termasuk jurnal nasional itu juga kalau mau diakreditasi Sinta, itu ada syarat seperti itu, diversitas autor dan diversitas dari editor serta reviewer. Makanya jurnal nasional pun kalau yang bagus mengikuti kaidah itu. Lalu diversitas autor, jadi autornya juga harus beragam ya, nggak cuma dari satu negara tertentu aja. Yang sering jurnal-jurnal bermasalah kayak Predator itu jurnal yang kuartilnya rendah di 4 gitu-gitu. Tapi ya nggak mesti ya. Belum tentu jurnal yang Ki rendah itu nggak bisa dipercaya dan juga belum tentu semua jurnal Ki 1 bisa dipercaya. Yang umum sih Ki 4 atau kuartil rendah yang sering jadi predator. Atau ada laporan klaim. Jadi cari aja di Google atau di Simagu. Biasanya di bawahnya Simagu JR itu kan ada kayak komentar-komentar. Misalnya ada yang protes, saya sudah bayar jurnal ini tapi kok nggak publish-publish. Atau mungkin ada jurnal, ada palsu, jurnalnya ini palsu gitu. Jadi biasanya ada laporannya. Biasanya kalau jurnal-jurnal predator itu dari PBI ya, tambah satu Turki. Terus kalau jurnal-jurnal yang dipalsukan itu seringkali dari bahasa non-Latin, tulisannya itu yang keriting-keriting yang bukan tulisan kita familiar gitu kayak Cina atau Jepang, pernah juga ada Rusia gitu ya. Nah, ini harus hati-hati, belum tentu yang namanya British Journal, International Journal, European atau American Journal itu dari Amerika beneran atau dari Eropa beneran. Seringkali justru dari negara-negara nggak jelas ini, tapi namanya jurnal Amerika atau jurnal yang lebih mendunia gitu. Jadi harus hati-hati, jangan langsung percaya sama nama jurnalnya. Anda juga bisa mengecek di websitenya DITI, ini list dari jurnal Predator atau jurnal yang dihentikan Scopus, bahkan belajar cara memilih jurnal untuk penerbitan artikel ilmiah ya. Ini kalau websitenya Scopus, di bagian kiri ini ada Scopus Discontinued Sources List. Ini akan diupdate setiap bulan. Jadi adik-adik bisa ngecek kalau mau submit Scopus ya, mau masukkan ke jurnal Scopus harus sering update ini biar nggak keliru. Karena bisa jadi
bulan ini itu masih jurnalnya continue, terus bulan depan udah discontinue. Nanti listnya bentuknya Excel kayak gini, dia discontinue di bagian ini, discontinue titles per bulan berapa, tahun berapa. Kalau yang baru itu di sini, jadi ada judul-judul baru yang di accept Scopus, jurnal yang di ACC Scopus pada bulan dan tahun sekian gitu. Ini adalah alasan jurnal discontinue. Yang paling banyak masalah kualitas publikasi. Misalnya tadi kayak nggak di peer review, terus potensi predator, artikelnya tidak relevan. Terus ada juga outlier behavior. Ini bisa kita lihat dari riwayatnya di scopus.com ya. Ada lonjakan artikel awalnya cuma puluhan jadi ratusan. Citasinya abnormal atau pola penulisnya janggal. Terus ada juga matriksnya. Ini bisa dilihat dari self citation yang tinggi. Jadi, kalau jurnal itu terlalu banyak mensitasi jurnalnya sendiri, itu juga harus diwaspadai. Atau juga continuous curation. Kualitasnya memang secara umum menurun. Ini adalah website Belis. Ini bisa mengecek jurnal predator, publisher predator, atau jurnal yang dipalsu, hijack atau clone jurnal. Ini untuk mengecek clone jurnal UGC Care ya. Jadi hati-hati adik-adik. Banyak jurnal yang namanya mirip ternyata tipuan. Misalnya Adalia. Ini yang benar Adalia. Yang palsu Adalia Jurnal. Contoh lain yang dulu ada yang pernah terjebak di tempat kami itu ada namanya Ymir. Ymir asli dia bahasa Rusia. Dari Rusia kan ya. Tulisannya kan bukan tulisan Latin gitu. Terus Ymir yang palsu bahasanya bahasa Inggris. Nah, biasanya jurnal-jurnal yang dipalsu itu justru dari bahasa-bahasa non-Latin. Contohnya ini pernah ada kasus Journal of Yunnan University Natural Sciences dan bahkan bahkan banyak dosen dan mahasiswa yang terjebak di sini. Jadi ini sampai jurnal aslinya protes ya kalau websitenya ada yang dipalsukan. Jadi di sini ada dua website jurnal Yunan. Yang kiri tulisannya keriting-keriting seperti ini, yang kanan bahasanya bahasa Inggris bisa kita pahami, bahkan ada tulisan Scopusnya, indeks by Scopus kuartil 2. Ternyata ini yang asli dan ini yang palsu. Nah, banyak yang terjebak di jurnal ini sayangnya. Contoh lain, ini juga ada Southwest Yaotong. Yang asli tulisannya keriting-keriting, yang palsu bahasa Inggris dan ada indeks by Scopus. Jadi adik-adik hati-hati. Belum tentu kalau ada jurnal nulis dia indeks by Scopus itu jurnalnya beneran, bisa aja dipalsu. Nah ini sempat PPDS kami banyak yang terjebak ya, namanya Teikyo Medical Journal. Karena website palsunya nggak cuma satu, tapi ada banyak. Misalnya ini, tekiomedicaljournal.net. Ini meyakinkan ya bahasanya bahasa Inggris, ada kayak logo Elsevier-nya, ada tulisan Scopusnya. Ternyata ini yang palsu. Terus nggak cuma satu, ada lagi. Ini juga palsu.com ini. Dia ada logo Elsevier-nya juga, tapi ternyata dia juga palsu. Nah, jurnal yang asli bentuknya kayak gini nggak meyakinkan kan ya, mana tulisannya keriting-keriting, kita nggak ngerti bahasanya, udah gitu nggak ada tulisan Scopusnya. Jadi harus hati-hati. Terutama jurnal yang bahasanya bahasa lain ya, yang bukan Latin ya tulisannya. Ini juga pernah ada Sapporo yang asli keriting-keriting gini, yang palsu ada Scopusnya kayak yang lain ya, jadi harus hati-hati. Jadi Anda harus waspada, cari di Google kalau websitenya banyak, harus hati-hati. Malah justru website palsu itu yang menduduki tempat teratas di pencarian. Hindari jurnal dari negara tulisan yang keriting-keriting atau non-standar tadi. Rusia juga ada ya, atau ada lagi nggak yang tulisannya yang beda sama Latin itu? Ya itu harus hati-hati. Terus cek lagi editornya, ada kontaknya nggak? Terus jumlah artikel per terbitan berapa, wajar nggak? Terus cek juga antara submit dan publish apakah sangat singkat. Cocok nggak di website Scopus sama di website jurnalnya? Dan ada di Google nggak laporan dari pihak jurnal aslinya? Ini misalkan yang tadi saya bilang saya pernah terjebak di sini, ternyata
Ada lonjakan artikel yang tidak wajar. Misalnya ini 2018 masih 200-an, 19 600-an, ini tiba-tiba jadi ribuan. Jurnal-jurnal seperti ini yang riskan untuk discontinue dan biasanya ini kita bisa lihat ya kalau dia discontinue akan tertulis dia nggak nyampe tahun ini, cuma sampai tahun berapa dan ada tulisan coverage discontinued in Scopus. Jadi, langkah-langkah memilih jurnal internasional bereputasi, kita harus tentukan target dulu. Mau yang tinggi atau yang mudah. Jadi, biasanya makin tinggi impact faktornya, makin tinggi kuartilnya, itu makin susah. Tapi makin prestis. Kita mau nyari apa? Mau buat syarat lulusan aja atau mau buat track record yang bagus untuk publikasi. Mungkin kalau buat syarat lulusan ya kita cari yang relatif gampang. Mungkin Sinta yang rendah-rendah, atau mungkin ISSN, atau Scopus Q4. Nah, kalau kita mau bikin track record yang bagus ya kita cari yang agak tinggi. Kita juga bisa mengecek info jurnalnya di Simago tadi. Skopnya cocok nggak? H-indeksnya, Simago jurnal ranking, kuartil status. Terus dicek lagi di scopus.com-nya dia masih continue nggak? Kuartilnya gimana? Terus tadi ada lonjakan yang nggak wajar. Terus dia apakah masuk discontinue? Terus predator atau enggak? Terus ada website cloningnya atau enggak? Biasanya kalau mau gampang sih ya, jurnal-jurnal dari penerbit ternama, misalnya dari Elsevier-nya langsung atau Wiley, Springer yang berafiliasi langsung dengan publishernya itu biasanya relatif lebih terpercaya ya. Bisa di skip, nggak mungkin dipalsu dia. Terus buka halaman jurnalnya, cek biayanya kita mau bayar atau enggak, cari yang free kalau misalnya enggak membayar, tergantung budgetnya. Terus audiensnya, misalkan kalau paper kita itu lebih cocok ke basic science tentang herbal-herbal, ya cari jurnal yang terima tentang itu. Kalau paper kita case report, ya cari jurnal yang terima case report. Jadi dicocokkan sama audiensnya. Cek guideline for authornya dan disesuaikan dan pastikan apakah ada ruang untuk manuskrip kita masuk di jurnal tersebut dari artikel yang telah publish. Tips untuk publikasi, di sini kita harus menulis dengan jelas, komprehensif, utamakan kolaborasi antar institusi, misalnya Unja kolaborasi dengan UNER atau mungkin kolaborasi dengan teman dari luar negeri, Inggrisnya diperbaiki, bisa pakai bantuan AI juga atau bantuan teman yang pintar bahasa Inggris. Dan kita biasanya itu kayak bikin target gitu. Misalkan dulu saya bikin target paling nggak setahun harus publikasi satu ke satu gitu. Kalau adik-adik ini mau mempublikasikan tergantung buat apa ya. Contohnya kalau mau buat skripsi ya jangan mepet-mepet sama batas persyaratannya karena kan butuh waktu untuk review dan sebagainya. Kita harus punya target yang realistis. Kemudian konsisten menerapkannya. Lalu tadi kebaruan itu menjadi poin penting dan harus ditonjolkan. Lalu harus sabar ya, persisten. Kalaupun ditolak, jangan berkecil hati dan coba kembali. Hindari cara-cara instan. Misalnya, aduh aku main cepet-cepet aja, masukin jurnal predator aja. Ya, jangan sampai kayak gitu. Terus kalau bisa ya kita cari jurnal yang tinggi, terutama kalau kita mau membangun portofolio yang baik ya. Misalnya adik-adik mau dipakai buat daftar PPDS gitu ya. Kalau misalnya adik-adik punya track record di publikasi jurnal Q1, nah itu kan bisa jadi ini ya, jadi poin plus. Atau paling enggak ya publikasi di Scopus, adik-adik pernah publish di Scopus berapa jurnal, itu akan jadi track record atau portofolio yang bagus. Kemudian, kalau kita sudah sering publikasi, ada juga strategi untuk meningkatkan visibilitas artikel dan citasi ilmiah. Yang pertama, optimasi pada tahap penulisan. Cari topik yang menarik, yang sekiranya bakal banyak disitasi, yang up to date, dan penggunaan visualisasi, kayak bikin gambar-gambar. Tadi kan sudah diberikan sama dokternya beberapa ya, misalkan kalau visualisasi yang bagus ya pakai GrabPad. Nah, itu akan membuat orang lebih banyak membaca jurnal kita. Terus bisa dikasih gambar-gambar bikinan sendiri, contohnya pada review artikel, bikin pakai Photoshop, pakai Canva atau apa gitu ya. Terus pilih jurnal yang tepat. Biasanya kalau jurnal Q1, Q2 itu lebih gampang untuk disitasi. Makanya citasi saya cukup banyak. High index saya untuk Scopus 15 ya itu karena banyak Q1, Q2. Akan lebih banyak yang membaca daripada dari publisher-publisher tidak terkenal atau Q3, Q4 gitu. Biasanya penerbit ternama kayak Elsevier, Springer, Nature dan sebagainya ini akan lebih mudah dibaca oleh banyak orang daripada jurnal yang mungkin publishernya dari negara kecil atau kurang terkenal gitu. Kemudian optimasi profil penulis dan jaringan digital. Adik-adik kalau sudah pernah publikasi itu bikin profil. Nah itu ada jejaringnya.
Kemudian manfaatkan teknik citation booster secara etis. Nah, kita itu bisa meningkatkan jumlah citasi kita melalui self citation atau minta disitasi temen gitu misalnya. Cuma ya harus etis, harus wajar. Jangan misalnya satu artikel kita mensitasi diri sendiri sebanyak 10 kali. Nah, itu kan nggak wajar ya. Jadi harus tetap wajar. Kalau saya paling cuma satu dua kali aja tuh maksimal ya tiga sitasi lah. Jangan banyak-banyak mensitasi diri sendiri. Ada juga yang kayak nitip temen gitu ya. Misalkan saya pernah dapat pesan dari teman di Malaysia, tolong sitasi artikel saya, misalnya ada yang nyambung gitu ya. Jadi kita saling kayak mensitasi dengan teman, dengan kolega atau kolaborator gitu. Nah, ini ada jaringan digital peneliti yang bisa dipakai. Jadi, jejaring untuk peneliti itu ada yang sifatnya medsos umum, ada yang spesifik akademik. Kalau yang medsos umum ya ini semuanya punya yang bisa akses ya. Misalnya IG, Facebook atau TikTok itu mungkin tergantung generasinya ya. Kalau saya IG sama Facebook mungkin adik-adik ada yang TikTok itu ya, ini bebas ya. Nah ini biasanya kita posting di sini juga misalnya di IG saya setiap kali saya publish gitu ya saya posting di IG promosi gitu ya harapannya banyak yang baca banyak yang download banyak yang citasi. Nah ini juga dioptimalkan dari sisi akademisi itu ada ResearchGate kemudian ORCID Mendeley Akademia Edu dan sebagainya yang sering ini ORCID ya ini namanya ada ORCID ID terus ResearchGate itu juga banyak. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan. Misalnya tadi kan ada jurnal yang close access ya, yang tertutup kecuali kita kalau mau baca harus bayar dulu. Kadang-kadang itu lewat jejaring seperti ResearchGate ini kita bisa mendapatkan artikelnya. Kita kayak japri atau DM ke penulisnya. Saya mau baca jurnalmu tapi nggak bisa baca soalnya harus bayar. Bisa nggak saya mendapatkan aksesnya gitu. Biasanya dia akan ngasih full text dari artikelnya. Nah, itu akan bermanfaat karena dia kan juga akan seneng karena dia akan disitasi oleh kita. Gitu. Jadi ya saling memberikan manfaat lah. Kita bisa pakai research kit ini. Ada juga link ini, link ID, kemudian ada Google Scholar dan media sosial yang lain. Ini penting sekali kalau bisa ya optimalkan dua-duanya ya, yang sisi akademik iya, profesional iya, general public iya, sehingga kita bisa membuat portofolio yang baik sebagai peneliti. Biasanya sih ini otomatis ada ya, misalkan adik-adik sudah punya publikasi internasional, jadi kan ada akun ResearchGate-nya, akun ORCID-nya, akun Scopus, akun Google-nya, tinggal mengaktifasi aja nanti. Nah, itu diisi profilnya, dikasih keterangan-keterangan supaya bisa dilihat yang lain dan bahkan bisa diajak kolaborasi juga. Nah, ini adalah contoh publikasi-publikasi saya di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Ini juga mungkin sebagai penutup sekaligus penyemangat. Yang publish di sini, yang nulis itu kebanyakan adalah anak-anak mahasiswa, adik-adik S1 gitu ya. Misalkan ini dulu Dokter Andrew waktu zamannya S1, terus ini ada Dokter Nando yang lanjut S2 di Oxford, terus ini lagi ngajukan beasiswa S3 di Oxford juga. Nah, mereka waktu zaman mahasiswa itu aktif nulis. Dan ada banyak ya mahasiswa-mahasiswa lain yang nggak saya masukkan di sini, tapi intinya di sini saya ingin meyakinkan kalau adik-adik mahasiswa itu juga punya kans untuk publikasi di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Jadi dimotivasi dari dirinya masing-masing aja diyakinkan kalau kalian itu juga bisa. Nanti bisa cari jurnal-jurnal yang mungkin hybrid atau nggak bayar. Dibantu pembimbingnya, jangan lupa sering-sering konsultasi ke pembimbingnya juga. Saya yakin di sini adik-adik dari Inja juga punya potensi untuk itu. Ini mungkin ini yang terakhir sebagai penutup kata-kata dari Nelson Mandela ya. Oke, mungkin itu materinya. Saya mungkin juga tunjukkan ini ya demo ya. Demo cara untuk submit di jurnal. Mungkin saya serahkan kepada moderator mau diskusi dulu atau mau demo dulu. Silakan. Oke, terima kasih Dokter Citra. Mungkin kalau memang ada pertanyaan dari teman-teman sekarang boleh untuk tanyakan ke Dokter Citra. Silahkan Muhammad Rizky.
Ya baik, sebelumnya terima kasih pada moderator dan izin dokter untuk bertanya. Tadi waktu penjelasan di poin kenapa sih artikel itu bisa di reject atau ditolak, itu kan ada poin yang disebutkan no new information, jadi tidak ada informasi baru. Nah, kalau misalkan nih, ini kan kita mau mempublish artikel dan ternyata setelah kita teliti hasilnya itu tidak signifikan. Apakah hasil tidak signifikan tersebut termasuk ke dalam no new information tersebut, Dok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya langsung jawab ya. Jadi hasil yang tidak signifikan ini memang cukup tricky ya, karena ada kecenderungan di mana jurnal itu lebih gampang atau lebih suka mempublikasikan hasil-hasil yang signifikan. Yang pertama, cara kita harus bisa memolesnya untuk meyakinkan bahwa hasil yang tidak signifikan itu juga penting gitu. Nah, itu di bagian discussion seringkali kita tunjukkan. Ditunjukkan penelitian-penelitian lain yang mungkin masih terkait ya, entah hasil mereka signifikan atau tidak, itu ditunjukkan dan kita compare. Kita mau menunjukkan apa punya kita yang berbeda dengan punya mereka. Jadi itu juga bisa jadi suatu kebaruan. Contohnya penelitian sebelumnya meneliti obat itu pada dosis yang rendah, hasilnya signifikan. Nah, punya kita dosisnya tinggi, ternyata nggak signifikan. Nah, itu bisa jadi kebaruan juga. Kita kasih kontribusi dengan menunjukkan kalau pada dosis yang tinggi itu nggak signifikan, pada dosis yang rendah signifikan. Nah, itu kita bisa bahas ya, berarti ini obat ini tuh bagusnya pada dosis yang rendah, nggak pada dosis yang tinggi. Jadi cara memoles pada bagian discussionnya itu, atau mungkin contoh lain herbal medicine gitu ya, ekstrak pakai buahnya signifikan di penelitian lain. Terus punya kita pakai apa akarnya gitu ya, nggak signifikan ya. Berarti kita harus menunjukkan, walaupun ini sama-sama mengandung antioksidan, tapi ternyata nggak signifikan. Jadi kita lebih bagus pakai buahnya, pakai yang acuan penelitian sebelumnya. Jadi itu cara memolesnya. Yang pertama ceritanya harus bisa menunjukkan keunikannya dan bahwa itu tuh tetap penting walaupun nggak signifikan. Yang kedua, kita cari jurnal-jurnal sasaran yang bisa mempublikasikan atau menerima artikel yang tidak signifikan dan itu ya ada-ada aja gitu. Jadi dicek di jurnal itu ada yang terang-terangan declare kayak misalnya setahu saya kayak PLOS ONE itu kami menerima artikel yang hasilnya tidak signifikan atau negatif itu. Ada jurnal yang terang-terangan declare seperti itu. Kalau enggak gitu ya kita cari-cari sendiri. Misalnya kita cari, oh ini ada artikel yang hasilnya enggak signifikan tapi jurnalnya nerima. Berarti jurnal itu bisa jadi target kita juga. Jadi bisa mempelajari jurnalnya juga seperti itu. Biasanya kalau jurnal-jurnal kayak nasional gitu relatif lebih mentoleransi ketidaksignifikanan sih daripada jurnal internasional. Walaupun ada juga kan pada jurnal internasional dengan hasil yang tidak signifikan tergantung cara kita aja gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik dokter. Terima kasih atas jawabannya. Izin dokter kalau bertanya lagi, apakah boleh dokter? Oke, silakan. Uh, Baik dokter. Jadi begini dokter, kan uh, untuk mempublikasi internasional itu kan sangat memungkinkan kan. Tapi saya pernah dengar dari seseorang juga bahwasanya kalau kita mau publikasi itu minimal itu bakal dilihat portofolio dari yang mau publish itu. Jadi misalkan karena kita masih mahasiswa dan mungkin belum pernah publikasi, setidaknya kita itu harus menggait apa ya seorang ahli yang memang ada di yang memang kita teliti. Nah, terus apakah memang hal tersebut memang sangat berpengaruh dalam publikasi khususnya internasional? Terus yang kedua, kalau misalkan nih dokter, ternyata ahli yang kita guide untuk ikut apa ya dalam penelitian kita itu, maksudnya minim publikasi, minim portofolio, mungkin publikasinya mungkin ya sedikit, terus atau mungkin nggak ada sama sekali. Apakah hal tersebut juga berpengaruh nantinya pada penilaian dari artikel kita? Seperti itu. Terima kasih, dokter. Oke, menarik pertanyaannya ya. Jadi biasanya track record itu akan lebih banyak dilihat kalau kita publikasi review artikel. Jadi review artikel itu editornya benar-benar ngecek. Ini nulis review itu kan harus orang yang expert kan, yang paling nggak punya pengalaman dan banyak publikasi di situ. Kalau kita nggak pernah
eh, meneliti tentang itu terus nulis review artikel tuh tentu saja akan lebih tidak dipercaya. Jadi biasanya kalau review artikel benar-benar dicek sampai keilmuannya pun dicek. Saya dulu pernah menulis artikel sama teman-teman terkait imunologi. Nah, di antara kami itu nggak ada yang ahli imunologi. Itu ada jurnal yang menolak dengan alasan itu. Ini nggak ada ahli imunologinya kok. Kalian nulis tentang imunologi gitu. Jadi biasanya untuk review artikel, terutama jurnal internasional yang top itu akan dicek track recordnya sampai pada kedalaman keilmuannya begitu. Tapi kalau untuk artikel-artikel umum itu biasanya nggak sampai segitunya. Kayak original research, systematic review itu biasanya nggak sampai ngecek segitunya sih. Nah, di sini tapi tetap penting juga setidaknya menggait dosen yang memang ahli di bidang itu supaya kalian dapat masukan-masukan. Kalau cuma mahasiswa yang publikasi, iya kalau benar, kalau misalnya ada yang salah nggak ada yang koreksi gimana. Jadi setidaknya menggait dosen yang di bidang itu paling nggak biar bisa ngecek kesalahan-kesalahan kalian atau poin-poin yang perlu diperbaiki itu di sebelah mana, paling nggak gitu. Jadi dosen itu paling nggak harus ada. Lebih baik lagi kalau ngajak kolaborator, nah itu tadi pentingnya itu sebenarnya untuk memberikan masukan dan koreksi di bidang itu. Makanya sekarang penting untuk kolaborasi. Misalnya saya kalau bikin meta-analisis sistematik review tentang sesuatu yang berbau klinis, ya saya akan mengajak orang klinis di bidang itu. Kalau terkait paru, ya saya ngajak pulmonologis. Kalau terkait kanker, saya ngajak onkologis, tergantung case-nya supaya kita dapat masukan juga karena mungkin kalau kita lihat dari satu perspektif aja akan ada yang kurang di bidang lain jadi sebaiknya manuskrip itu multiple kolaborator supaya nanti kita bisa dapat masukan yang dalam dan kualitas paper kita akan lebih baik gitu. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Izin dokter kalau mau bertanya lagi apakah diperbolehkan dokter? Ya silakan. Ya baik dokter. Tadi kan apa ya? Tadi saya ada lihat poin tentang kayak editor itu bakal nolak kalau misalnya nggak ada basic requirement gitu. Nah, kan padahal kita kan sebagai yang mau buat artikel itu kan ketika mau target jurnal, kita kan mesti baca guideline-nya dan kita udah menyesuaikan dengan guideline-nya. Tapi kok kenapa bisa ditolak gitu? Nah, padahal kan ketika baca guideline-nya kan kita udah memenuhi basic requirement yang sudah ada di guideline tersebut. Nah, mungkin apakah ada faktor-faktor lain yang bisa dijelaskan dokter? Terima kasih dokter. Iya, jadi basic requirements itu seperti yang tadi saya sampaikan nggak cuma formatnya aja. Ada kayak yang pertama itu scope-nya. Iya, kalau scope-nya sesuai, kalau enggak gimana bisa ditolak langsung sama editornya. Kalau misalnya kita bikin paper tentang apa ya misalnya tentang pulmonologi terus kita masukkan di jurnal yang jiwa gitu, yang nggak ada kaitannya. Nah, itu pasti akan ditolak. Jadi scope-nya harus dicek. Seringkali jurnal itu spesifik scope. Jadi misalnya onkologi paru. Nah, kalau kita paru tapi nggak ada kaitannya sama onkologi, ya pasti akan ditolak kan. Jadi yang pertama skupnya. Yang kedua itu biasanya pada jurnal-jurnal yang impact faktornya tinggi atau jurnal-jurnal yang kualitasnya tinggi itu biasanya punya standar. Kalau menurut mereka dari awal papernya nggak menarik, menurut editornya ya bisa aja langsung ditolak gitu. Mungkin ada menurut mereka metodologinya kurang atau novelty-nya kurang. Yang sering sih novelty atau keunikannya sih. Nah, itu harus dicek juga alasan penolakannya apa. Biasanya sih ngasih alasan gitu, kenapa kok ditolak gitu. Waktu itu ditolak kenapa? Ada Oh ya, alasannya? baik dokter. Terima kasih dokter. Oh ya izin dokter, saya mau bertanya tadi mengenai pertanyaan pertama. Oh ya kan, berarti kan kalau misalnya kita mau buat artikel systematic review atau meta analisis. Nah itu kan minimal kalau bisa menggait ahlinya. Kalau misalkan kita menggait ahli tapi ahlinya tersebut misal kita mau di imunologi nih dokter. Nah, terus menggait ahli imunologi tapi ahli yang ada di sekitar kita ini belum pernah publikasi yang sistematik atau meta. Apakah hal tersebut juga mempengaruhi dokter terhadap penilaian artikel nantinya? Seperti itu dokter. Iya, yang penting dia tahu secara metodologi benar atau enggak. Kalau misalnya dia dari sisi imunologinya paham, ngasih masukan imunologi, tapi proses sistematik review, meta analisisnya nggak benar, ya nggak bisa. Jadi
tetap harus dicek prosesnya. Kalau misalnya nggak yakin, boleh ngajak ahli sistematik review untuk ngasih koreksi terkait sistematik reviewnya. Tapi kalau misalnya eh, kalian yakin dengan metodenya, terus pembimbingnya tadi yang ahli imunologi juga kayak yakin dengan metodenya, itu masih punya kans. Jadi yang dilihat editor itu bukan track record si ahli imunologinya itu, tapi metodenya benar nggak. Nah, itu bisa dipastikan dengan cara kayak gitu. Pokoknya nggak yakin aja ahli statistik atau orang yang pernah mengerjakan gitu. Kalau nggak yakin. Tapi kalau yakin dengan kebenaran metodenya ya nggak masalah. Biasanya nggak sampai dicek track recordnya itu sih. Oke, baik dokter, terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk Muhammad Rizky atas pertanyaannya. Mungkin eh, bisa dilanjutkan, dokter, untuk demo ya, dokter. Oke, baik saya share screen dulu. Sebentar, saya buka jurnalnya. Jadi untuk submit di jurnal, kalau sekarang itu kita biasanya pakai editorial manager atau open journal system. Nah, mungkin tampilannya akan sedikit berbeda antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lain. Tapi prinsipnya rata-rata sekarang pakai sistem, nggak pakai model email gitu ya. Ada sih beberapa jurnal yang pakai email, tapi jarang sekali sekarang ini yang ada kebanyakan pakai sistem dan itu lebih bagus karena transparan. Sebentar saya contohkan. Sebentar saya log out dulu. Ini contoh ya, contoh kalau kita mau submit di jurnal internasional misalnya aja Helion. Helion ini masuk Q1 dengan bidangnya itu general atau multidisiplin. Jadi dia bisa macam-macam masuk. Jadi kita bikin akun, terus login. Nah ini tampilannya rata-rata jurnal internasional kalau publisher yang bagus itu tampilannya seperti ini. Jadi ini ada step by stepnya seperti apa kalau submission baru. Kalau misalnya kita disuruh memperbaiki itu bagian ini. Kalau yang masih nggak lengkap di sini. Kalau yang masih diproses di sini. Kalau kita revisi di bagian ini. Misalnya ini saya ada naskah yang lagi saya revisi udah dapat komentar dari reviewernya. Terus ini lagi direvisi, disubmit ulang. Terus ini di under review lagi. Jadi kadang habis review pertama nggak langsung editornya ngasih keputusan, bisa jadi dikembalikan ke reviewer lagi. Terus ini yang udah selesai dengan decision di sini. Nah kalau submit baru itu dia ada di sini. Nah ini ketika submit itu biasanya kita akan ditanya ya jenis artikel kita itu apa. Ada yang menyendirikan ini systematic review meta analisis, ada yang enggak, kadang masuk original research, kadang masuk review artikel gitu ya. Misalnya sini. Kalau udah kita proceed. Nah ini apakah kita pakai AI? Kalau pakai AI dikasih kayak declaration-nya. Jadi kayak ada apa namanya ini declarement selama ini kami pakai AI pada proses apanya gitu ya. Jadi dilihat ininya guideline-nya. Sini dilihat ketentuan-ketentuannya ada kadang ada video-videonya juga cara bikin cover letter dan petunjuk-petunjuk lainnya. Kemudian ini tergantung jurnalnya, ada jurnal yang bisa langsung semua eh, data dimasukkan dalam satu file. Ini data-datanya dia minta kayak gimana? Ada yang mungkin dia minta terpisah gitu ya, terpisah masing-masing informasi kayak figurnya sendiri-sendiri, terus title page-nya sendiri. Nah ini saya random aja ya karena ini kan cuma contoh aja nggak benar-benar submit ya. Ntar saya contoh. Misal punya saya yang review artikel ini ya. Hmm, Nah ini biasanya akan ada keterangan dia minta apa. Kalau yang hijau udah terpenuhi, yang merah kurang. Jadi kita harus nambah ini misalnya kasih Prisma checklistnya, kasih declaration interest statementnya gitu. Ya ini sebentar ini karena harus upload saya kasih file random aja ya. Nah misalnya ini apa tadi Prisma checklistnya.
Kalau systematic review kan harus ada prismanya ya. Ini saya awur aja ya. Ya, apa, file apa gitu. Terus ini tambah declaration of interest statement. Soalnya kalau kita nggak ngisi, ini nggak bisa lanjut ke step selanjutnya. Nah, kalau udah, ini kita proceed. Kebetulan jurnalnya ini simple. Ada tadi jurnal yang tiap bagian itu harus upload sendiri-sendiri, tiap figur upload sendiri-sendiri kan repot ya. Sini kadang ada yang menanyakan ini section apa, karena dia jurnalnya multidisiplin, jadi ada pilihan kayak gini. Medical science, terus ini apa areanya gitu. Ini misalkan hal science, pilih yang apa? Ini kan ada macam-macam. Boleh lebih dari satu, misalnya ini kardiologi iya, terus apa lagi yang masih cocok. Kalau misalnya nggak ada yang cocok ya salah satu aja ini misalkan submit, situ proceed. Terus additional information ini kita baca ya. Kebetulan Helion ini full open access, jadi dia harus bayar. Walaupun ada kayak diskon untuk negara-negara tertentu. Kalau setuju kita klik yes. Terus nanti ditanya informasi-informasi kayak kategorinya apa. Ini medical science. Medical science bagian apa? Contohnya kardiologi. Terus etiknya. Terus ini kita minta apa? Mau reviewnya anonymized atau double anonymized? Misalnya ini no. Terus bawah kan ada pilihan-pilihan macam-macam gitu ya. Ya, ini tinggal diisi aja sesuai data-data kita itu apa. Contohnya ini ketersediaan kode. Terus ini apa tadi namanya? Ini kayak data tambahan ada atau enggak gitu ya. Terus registrasi protokol. Misalnya kalau systematic review kan ada di Prospero. Nah, ditulis nomor Prosperonya berapa XRD sekian 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 gitu ya. Di sini kalau systematic review yang bagus sesuai Prisma guideline. Terus pakai analisis statistik nggak? Kalau pakai analisis statistik harus ada guideline-nya sendiri. Nanti kita baca lebih lanjut gitu ya. Ini yes. Ini mungkin bisa beda pertanyaannya antara satu jurnal dengan jurnal yang lain. Terus terakhir kita diminta ngisi informasi judulnya apa. Kadang-kadang otomatis muncul sesuai tadi yang sudah kita masukkan manuskripnya, terus abstraknya. Ini bisa muncul sendiri juga keyword-keywordnya. Ini kita tulis sendiri ya kalau ini ya. Terus autornya dimasukkan satu persatu biasanya. Terus fundingnya. Kalau sudah build PDF for approval udah tinggal approve dan submit aja. Kalau udah kita balik lagi ya. Mana tadi? Menunya. Karena ini kan cuma cuma pura-pura ini saya delete aja. Tapi overall seperti itu. Nanti kalau misalnya jurnal yang lain, ini saya remove dulu. Kalau jurnal yang lain, walaupun tampilannya mungkin sedikit berbeda, tapi prinsipnya hampir sama. Ini contoh yang formatnya agak beda ya. Misalkan ini saya submit juga di jurnal Pakistan Medical Association. Bisa lagi error apa ya? Ada yang tampilannya beda gitu. Biasanya jurnal-jurnal Indonesia juga modelnya OJS gitu sebenarnya saya tunjukkan misalnya ini jurnal yang saya editorin ya. Kayaknya yang Pakistan lagi error. Kadang website jurnal itu juga bisa error gitu ya. Dan ini juga sudah Scopus G4. Jadi ada jurnal Indonesia yang ya Scopus. Nah ini tampilannya untuk yang jurnal Indonesia atau model yang OJS gitu. Yang kayak gini juga. Dia bisa prinsipnya sama, kita harus upload sesuai formatnya, template-nya. Nanti kita isi data-data kayak judul, author, dan sebagainya gitu. Kira-kira seperti itu sih contoh kalau kita mau submit di jurnal. Nah, nanti editornya itu tampilannya ngecek dulu jurnalnya cocok nggak, sesuai nggak sama jurnal, apa, naskahnya sesuai nggak sama jurnal sasaran kita itu, skopnya, format, dan sebagainya. Kalau sudah oke, nanti ke reviewer.
minimal 2 reviewer yang bagus itu ya, terus nunggu reviewernya balikin komentar, terus editornya ngasih decision. Gambarannya seperti itu. Kira-kira gitu adik-adik. Oke, baik. Terima kasih dokter atas pemaparan materinya. Untuk teman-teman nih, apakah ada lagi yang ingin bertanya kepada dokter Citra, teman-teman? GSI, powering medical students, improving